Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 27 Maret 2021, dalam Pekan Prapaskah yang kelima, bersama Pastor Anton Mikael yang sedang bertugas di Seminarium Angin Mamiri, Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 27 Maret pada Pekan Prapaskah yang kelima. Semoga Anda dan keluarga sehat adanya. Mari kita mengawali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena begitu besar rahmat-Mu untuk kami sampai saat ini. Bukalah hati dan pikiran kami, semoga sabdamu menginspirasi perjalanan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan menjadi perenungan kita dari Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai 56. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus percaya kepadanya. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang ini berbuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu. Ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa, bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kalau Anda melihat bacaan yang ditawarkan gereja mendekati Paskah ini, kita akan menemukan bacaan-bacaan yang berkisah tentang pertentangan antara Yesus dan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan pemuka-pemuka agama Yahudi, termasuk juga dalam bacaan Injil hari ini. Ketika Yesus mengadakan mujizat membangkitkan Lazarus, saudara Maria, maka banyak orang yang mulai percaya kepadanya. Namun tindakan baik yang dibuat Yesus tidak selamanya dianggap positif, apalagi banyak orang yang kemudian mulai percaya kepada Yesus dianggap sebagai ancaman. Orang-orang Farisi membuat mahkamah agama berkumpul untuk membicarakan bagaimana tentang tindakan-tindakan Yesus itu. Lalu mereka sampai kepada kesepakatan bahwa tindakan Yesus ini bisa mengancam mereka. Bisa jadi orang-orang yang percaya itu kemudian memberontak, yang membuat orang-orang Roma datang dan menghancurkan bangsa mereka. Kayafas sebagai imam kepala saat itu kemudian membuat nubuat bahwa lebih baik satu orang mati untuk seluruh bangsa daripada seluruh bangsa binasa. Apa yang dapat kita renungkan dari peristiwa ini? Bagi saya ada satu hal yang bisa kita renungkan, yaitu tentang sikap kita melihat keberhasilan, melihat kebaikan atau nasib baik yang dimiliki
oleh orang lain. Jangan sampai kita seperti orang-orang Farisi ini, orang-orang yang tidak bisa melihat kebaikan yang dibuat oleh orang lain. Jangan sampai kebaikan yang dibuat orang lain itu kita anggap ancaman yang bisa merusak diri kita, yang bisa mempengaruhi eksistensi kita. Maka kita mulai membuat narasi-narasi yang tidak baik untuk mengancam orang lain. Misalnya, dia itu baik karena ada maunya, dia itu hanya cari-cari muka, nasibnya baik atau prestasinya baik itu karena ada orang dalam yang membantunya, dan cerita-cerita lain, gosip-gosip yang lain yang sengaja kita buat supaya merusak orang yang sementara berhasil ini. Saudara-saudara yang terkasih, jangan sampai kita memiliki sikap seperti orang-orang Farisi ini, tidak bisa melihat kebaikan yang ditunjukkan orang lain. Maka kita dalam bacaan Injil ini semoga terinspirasi, jangan sampai kita mencontoh sikap-sikap yang ditunjukkan oleh orang Farisi ini. Semoga demikian. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena melalui Injil-Mu hari ini kami belajar untuk lebih membuka diri kami, tidak melihat kebaikan atau nasib baik yang dimiliki oleh orang lain sebagai ancaman untuk diri kami, tetapi kami bisa melihat kebaikan atau nasib baik yang dimiliki orang lain sebagai berkat yang melimpah dari-Mu untuk orang itu, dan juga menginspirasi kami untuk lebih baik di masa depan. Bantulah kami ya Tuhan, semoga kebaikan orang lain senantiasa menginspirasi perjalanan hidup kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan Sabda Allah. Saya Pastor Marcel Lolotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Anton Mikael. Semoga Pastor bersama dengan rekan-rekan imam, para frater dan segenap penghuni Seminarium Angua Miri Yogyakarta senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.